Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Fauzia dengan NIM di 0312111071 akan menjelaskan tentang potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam laut yang tidak kalah besarnya. Potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Macam-macam sumber daya alam ada 3, yaitu menurut bentuknya, material, dan juga menurut letaknya. Menurut bentuk, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti tumbuhan dan hewan, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti barang tambang. Contohnya barang tambang seperti batu bara, emas, dan biji besi. Sedangkan untuk menurut material, yaitu sumber daya alam biotik, yang berasal dari makhluk hidup berupa tumbuhan dan hewan, sedangkan abiotik dari benda mati seperti tanah atau air. Dan yang terakhir menurut letak, yaitu sumber daya alam di darat teresial seperti hutan dan batu-batuan. Dan yang terakhir sumber daya alam di laut atau akuatik seperti ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Potensi sumber daya hutan. Potensi sumber daya hutan Indonesia besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Jenis-jenis hutan ada 4, yaitu berdasarkan fungsi, berdasarkan iklim, jenis tumbuhan, dan proses terjadinya. Berdasarkan fungsi seperti hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Sedangkan iklim, hutan gugur, hutan sabana, dan hutan hujan tropis. Untuk berdasarkan jenis tumbuhan, yaitu hutan heterogen, homogen, dan mangrove. Dan yang terakhir berdasarkan proses terjadinya, yaitu ada 2, hutan primer dan hutan sekunder. Next. Manfaat hutan yaitu sebagai penghasil oksigen, memenuhi berbagai keperluan manusia, sumber bahan obat-obatan, sumber bahan pangan, menyimpan air hujan, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan, dan tempat hidup flora dan fauna. Potensi sumber daya tambang, yaitu minyak bumi dan gas, sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Batu bara, batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun. Bauksit, sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi. Emas biasanya dimanfaatkan untuk membuat perhiasan. Timah dimanfaatkan sebagai bahan baku logam pelapis, solder, cenderamata. Dan yang terakhir, tembaga dimanfaatkan dalam industri peralatan listrik dan konstruksi. Potensi perikanan. Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, dengan potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Potensi hutan mangrove merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung muara sungai atau laguna. Hutan mangrove memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Ekologis sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, dan juga untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Ekonomis menghasilkan bahan kayu bakar, bahan pembuat arang, dan bahan pembuat kertas, dan juga dihuni oleh beragam jenis fauna. Potensi terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 283,4 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Manfaat terumbu karang ada 2, yaitu ekologi dan ekonomi. Manfaat ekologi merupakan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan ekonomi yaitu sebagai sumber perikanan dan sumber obat dapat menjadi objek wisata yang menarik dan dapat memanfaatkan biota yang hidup di terumbu karang. Cukup sekian
Kali ini apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.